Sama lagi dengan sebagian ustadz-ustadz ini yang digelar sebagai ustadz-ustadz sunnah. Ada sebagian kasus pernah terjadi terkait dengan sebagian petinggi negara yang ditangkap oleh KPK. Ya. Kebetulan petinggi negara ini itu orang yang dikenal cinta sunnah, kemudian baik dan seterusnya. Akhirnya keluar dari mereka ini komentar-komentar. Ini dia dizalimi. Ya, penangkapannya tidak benar. Ada yang menulis, yang saya ketahui tentang Pak Fulan, saya pernah melakukan perjalanan, dia ini orang baik dan seterusnya. Ya. Coba bayangkan ya. Ini dai-dai pengamat politik kayak begini modelnya. Dia tidak bisa menentukan. Ini yang menangkap ini lembaga negara. Jadi dengan komentar mereka seperti itu, dia sudah salah 3 hal. 3 kekeliruannya paling sedikit. Dan semuanya menyelisih kesepakatan ulama. Kesalahan yang pertama, dia masuk ke dalam hal yang bukan wewenangnya, itu wewenang pemerintah. Dan pada hal yang ada orang ditangkap, lalu diadili, dihukumi dan seterusnya, itu urusannya di pengadilan. Biarkan di pengadilan yang berbicara. Tidak usah ikut-ikut, oh saya tahu si fulan ini bagus, tidak boleh. Serahkan ke pengadilan. Jelas ya? Itu wewenang pemerintah. Ini satu. Kemudian yang kedua, ketika dia katakan orang ini dizalimi, ini sudah lancang dari awal. Sudah bisa menjadikan vonis. Berarti yang menangkapnya zalim. Menzalimi. Ya. Ahli sunnah itu tidak ada yang berucap seperti itu. Ucapan pemerintah berbuat zalim, menangkap orang sembarangan, dan seterusnya. Tidak ada. Kemudian yang ketiga ini, anggaplah mereka ini hakim-hakim di pengadilan. Ya. Sudahlah ya, kita anggap mereka hakim di pengadilan. Sudah. Kamu senang overacting, saya angkat jadi hakim di pengadilan. Ya. Hakim di pengadilan itu, kalau dia menjatuhkan vonis, hukum, dia tidak boleh memberi hukum berdasarkan pengetahuan pribadi dia. Itu tidak ada menurut kesepakatan ulama di bab hukum peradilan. Makanya kalau baca bab fikih, akan ngerti nanti pembahasan fikih. Hakim itu, ketika dia datang, ada 2 orang yang berselisih, bertikai dia tidak lihat orang yang dari mana, kerabatnya atau bukan. Langsung dia tanya, siapa yang mengadukan gugatan? Apa buktinya? Itu hakim namanya. Jelas ya? Misalnya ada yang datang 2 orang. Berkata si fulan ini mencuri ayam. Atau mencuri kambing saya. Ya. Si A ini mencuri kambing saya. Si A ini dikenal oleh si hakim dari kecil dia bergaul. Tidak boleh si hakim berkata, oh tidak, kamu dusta terhadap dia. Saya kenal si A ini dari kecil. Tidak boleh hakim seperti itu. Hakim itu kalau ada yang menuduh orang ini mencuri, tidak begitu bahasanya hakim. Baik. Jadi tuduhannya dia mencuri. Mencuri apa? Mencuri kambing. Baik, mencuri kambing. Apa buktinya? Nah begitu caranya hakim. Jelas ya? Karena dia tidak mengerti aturan, cuma pengamat politik saya, jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Akhirnya yang bikin merusak tatanan. Akhirnya harusnya mereka ini orang-orang bagus ya. Ya punya kebaikan, cerdas-cerdas Masya Allah. Harusnya mereka mengajar saja bidang ilmu yang mereka pelajari, yang mereka tekuni. Jangan masuk di dalam hal-hal yang bisa apa? Yang bisa membahayakan. Baik.